Halo? Halo, selamat Pak Arif Rahman. Ini kok Arif Rahman. malah suaranya begitu? Saya Nanti kalau dua pertemuan perangkat, saudara Pak. harus mencari tempat yang ada sinyalnya. Harus Iya. harus mencari tempat yang ada sinyalnya. Saudara ini sudah pernah ketemu saya belum? Belum, Pak. Oh, Belum, belum. Prof. Belum. Belum, Oh Prof. ya, ya. Belum, Prof. Nanti yang pertama kali akan saya lihat RPP saudara. Sebab RPP ini nanti kan yang akan divideokan, dilaksanakan pembelajaran. Mestinya PPL itu sudah tidak lihat RPP ya, tapi saya akan melihat apakah RPP-nya ini sudah relevan dengan peraturan menteri atau belum gitu. Sebab ini menggunakan RPP kurikulum 2013. Nah, sekarang saya akan beri pengantar tambahan supaya nanti Anda bisa ngecek ya. Di dalam RPP itu kan ada, ditutup dulu Pak Arif. Nah, di RPP itu pertama kali kan ada KD sama indikator. KD indikator itu kan hasil belajar. Nah, hasil belajar itu Anda harus hati-hati betul karena hasil belajar itu kan ada 4 itu. Anda harus bisa membedakan betul. Yang pertama sikap spiritual. Yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, yang keempat keterampilan. Nah, rinciannya itu Anda harus baca. Misalnya begini. Untuk pengetahuan itu C1 itu apa? Kan harus ada definisinya dan Anda paham. C2 apa? C3 apa? Sekarang saya tanya ke Saudara Ulin Nuha coba. Halo Ulin Nuha. Ulin. Iya Pak. Nah, Iya Bro. kalau misalnya saya tanya, penjelasan C1, C2 sampai C6 itu baca yang harus dibaca peraturan menteri nomor berapa? C1. C1, C2, C3, C4 itu penjelasannya di mana? Anda baca apa biasanya? Kalau ingin tahu C1 itu apa, C2 itu bagaimana? C1 mengingat. Bukan saya suruh menjawab, bacaan di mana? Bacaan Anda apa? Bacaan. Sumbernya di mana sumbernya? Sumbernya dari modul. Modul itu sangat singkat. Itu. Jadi bacanya di Peraturan Menteri nomor 104 tahun 2014. Ditulis saja. Peraturan Menteri 104 2014. Sana ada tentang penilaian. Penilaian itu kan hasil belajar. Di subbab lingkup penilaian. Saya ulangi ya. Di sana ada definisinya. C1 itu apa, C2 apa, C3 apa itu. Sikap itu apa, ada semua sana. Ya. Di keterampilan juga ada. Keterampilan abstrak, keterampilan konkret itu ada semua di sana. Di Peraturan Menteri nomor 104 tahun 2014. 2014. Subbabnya lingkup penilaian itu nanti dicari situ. Kemudian tekniknya, misalnya untuk mengukur pengetahuan itu kan ada 3 teknik. Ya, misalnya observasi, kemudian ujian tulis. Ya, itu di mana cari penjelasannya? Ya di situ ada. Di situ di bawahnya itu ada teknik. Ada teknik. Misalnya kalau mengukur keterampilan itu pakai produk, pakai unjuk kerja, pakai proyek, pakai portofolio itu ada di situ. Dan ada penjelasannya, ada contohnya. Kalau mengukur sikap itu pakai self assessment, pakai self
peer assessment, pakai observasi, pakai anekdot, itu ada di situ, di Peraturan Menteri 104 itu. Jadi kalau Anda belum baca itu, ada kemungkinan RPP saudara tidak persis sama. Dan itu harus diperbaiki. Karena yang dipakai adalah Peraturan Menteri itu. Ya. Modul itu ada, tapi singkat. Jadi tidak lengkap seperti di Peraturan Menteri itu. Jadi nanti dibaca itu ya. Terus pembelajaran. Pembelajaran ini itu nomor 2 ya. Nomor 1 tadi indikator tadi. Indikator dan penilaian itu lihatnya di situ nanti. Lalu untuk proses pembelajaran, kalau Anda pakai scientific, itu dijelaskan di 2 tempat. Yang satu di Peraturan Menteri 103 tahun 2014. Peraturan Menteri 103 tahun 2014. Jadi mulai dari observing, questioning, experimenting, associating, communicating itu di situ. Pendahuluan isinya apa, penutup isinya apa, ada semua di situ. Di Peraturan Menteri nomor berapa? 103 tahun 2014. Sebenarnya ada yang lebih baru tahun 2016, tetapi yang 2016 itu singkat, diringkas, jadi lebih sulit. Bagi pemula sulit itu, karena penjelasan detailnya tidak ada. Jadi lebih gampang yang 2014. Isinya sama sebenarnya. Yang berikutnya tentang model-model pembelajaran. Itu nanti Anda harus pilih model mana yang dipakai. Itu harus jelas. Di modul juga ada itu. Di modul itu juga ada. Dengan kata lain, Anda tidak boleh melupakan modul. Ya. Terus yang kedua, setelah RPP nanti sudah benar semua, model pembelajarannya benar, nanti saya akan lihat. Ini sudah ada yang ngirim belum? Sebagai sampel. Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ada. Belum, Prof. Belum, Prof. Memang belum ada. Baru lihat. Baru lihat kontrak belajar, Prof. Kelompoknya sudah ada tuh namanya itu. Ya. Berikutnya yang juga perlu saya sampaikan di PTK, penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu intinya adalah uji coba. Saya ulangi ya. PTK itu intinya apa? Uji coba terhadap sesuatu, bisa model pembelajaran, bisa media pembelajaran. Nah, uji coba itu saya beri gambar begini ya, supaya lebih gampang. Misalnya di kelas saudara itu banyak siswa yang kurang memperhatikan pada saat pembelajaran berlangsung. Ya. Kurangnya perhatian pada saat proses pembelajaran itu dianggap sebagai penyakit di kelas. Penyakit yang diderita oleh siswanya. Contohnya apa? Tidak atau kurang memperhatikan. Contoh penyakit lain, ini suara saya bisa didengar dengan baik apa tidak? Bisa, Pak. Bisa, Prof. Oh ya. Penyakit lain misalnya anaknya tidak berani bertanya, tidak berani berpendapat, tidak mau kerjasama. Itu juga penyakit. Nah, penyakit-penyakit itu akan mengganggu terhadap hasil belajar. Maka ini harus disembuhkan. Cara penyembuhannya adalah dicarikan obat yang memungkinkan siswa ini berubah. Jadi yang diubah itu perilaku anak di dalam kelas. Bukan hasil belajar loh ya. Hasil belajar itu akibat. Saya ulangi, hasil belajar itu akibat. Tapi yang dirubah adalah prosesnya dulu. Nah, ini yang banyak salah PTK itu yang ditulis hasil belajar. Padahal hasil belajar itu sesuatu yang isinya sangat banyak, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Banyak sekali.